Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar setelah sahabat Strabis TV? Kembali lagi ketemu dengan saya Meriza. Kita akan mengulik pengusaha-pengusaha lah. Termasuk Deki ya. Ki, makasih udah datang di sini ya. Ya, undang Strabis TV. Saya baru tahu beliau tadi malam baru datang dari luar kota, liburan panjang kemana-mana. Dia super sibuk. Tapi alhamdulillah pagi ini saya bisa mendapatkan beliau. Ki, gimana kabarnya hari ini? Nah, alhamdulillah baik. Tapi bilang masih capek ya? Iya, doa apa bulan-bulan ini tuh keliling kota seluruh Jawa Barat sih. Emang rencana kita itu yang sekolah itu mau jadi bisnis sekolah? Ada ya, bisnis sekolah ya? Itu emang kita fokus mau jadi pusat sekolah tumbuh kembang paling besar dan terbaik di Jawa Barat. Target kita. Dek, ini bisnisnya apa sih sebenarnya? Satu, toko mainan ya, mainan itu paling awal kan? Iya, itu dari pertama kali ke Bandung gitu. Tahun berapa? Tahun 2008. 2008. Sahabat Strabis ini luar biasa, anak muda ini dia saya ngikutin profil seorang Deki, bagaimana dia berbisnis alat mainan kayu ya. Mainan produk itu Cina. Ya. Tapi untuk pembelajaran ya. Iya, itu edukasi. Jadi dia melihat ada potensi pasar. Salah satunya pendidikan itu tidak harus menggunakan konsep di kelas, tapi Deki menempatkan alat-alat mainan ya, itu satu. Yang kedua tahu aku mahal. Nah, itu tahu itu lucu itu kesasar. Jauh sih ya dari kayu ke tahu gitu. Saya dulu punya perusahaan pabrik tahu. Saya sering makan di situ. Enak, lezat, kok kenapa tutup? Saya heran gitu. Saya nggak habis pikir gitu. Kenapa? Udah saya runding sama ownernya, segera deal itu. Dia mau nyerahin pengelolaan tahunya ke saya. Pengelolaan saja atau kepemilikan? Ya, bisa bagian itulah. Saham. Ternyata wah, saya udah pasti optimis ini, ramenya minta ampun, brandnya juga udah terkenal. Nah, biasanya kita ikut event-event besar di kota Bandung dan Jakarta gitu. Selalu dapat income bagus. Seperti Jazz Festival. Ternyata bisnis rame belum tentu menguntungkan. Pelajaran. Soalnya banyak yang belum dihitung dari bahan baku produksi, SDM, masalah internal, eksternal, itu banyak gitu. Apalagi kuliner emang itu padat karya. Ya, pasti. Biasanya Deki kan tidak padat karya, mainan kayu. Jadi langsung uangnya masuk saku, kok sedikit ya? Iya. Gede ya, tapi nggak nyesel kan? Enggak juga sih, itu untuk pembelajaran. Mungkin setahun, 2 tahun pertama itu kita nombokin selama 2 tahun. Tapi emang terlihat orang di luar itu bagus ya? Besar. Semua keuntung omset saya itu paling gede mereka pikir di kuliner. Padahal itu salah besar. Ya, gitu. Nah, saya nggak mau dalam itu. Yang ketiga nih, yang tadi dari luar kota. Sekolah gimana tuh sih? Dia pengusaha juga loh, sahabat Strabis. Jadi salah satunya dia sekarang lagi ngembangin sekolah namanya Sensory Motor School. Sensory Motor School itu sebuah sekolah untuk mengembangkan potensi anak-anak ya, anak-anak dari bayi sampai dewasa ya gitu. Bahwa saya lihat ada sebuah potensi yang seringkali diabaikan oleh banyak orang. Itu gimana tuh cerita sekolah itu? Ceritanya itu ada saudara, dia emang fokus di bidang pendidikan, ya bisa dibilang pakar sensori motor lah. Jadi udah expertnya dari sana ya. Iya, tapi masih kerja sama rumah sakit gitu. Salah satu rumah sakit besar di kota Bandung. Terus otak bisnismu muncul? Saya bikin gitu. Saya ngusulin kenapa nggak bikin sendiri gitu. Iya. Itu sih maju mundur, soalnya biasalah kalau orang yang nggak pernah bisnis pasti takut, pasti mikirnya resiko dan resiko. Betul. Jadi biasanya maju mundur sih untuk pelaku baru itu. Akhirnya udahlah, dia setengah akhirnya resmi dipaksain itu. Kalau pertama kita pusat itu di Dago itu Toko Angkasa 32. Dari situ ternyata nggak sampai setahun respon pasarnya luar biasa. Karena saya ngeliat
mungkin si keluarga tadi udah punya pasar sendiri ya, punya nama ya. Punya nama. Dia udah punya mastering ya, pakar tadi itu ya. Pakar di Bandung ya, pakar sensori motor itu. Terus sekarang udah berapa cabang? Kalau sekarang udah 3 cabang. Yang pusat di Dago itu, Teluk Angkasa, kedua di Antapani, Ruko Puri Dago, Jalan Terusan Jakarta 398, yang ketiga ini di Rangga Kencana nomor 33, Muhammad Toha Mukarwangi, depan Kompleks Singgasana Pradana itu. Tapi ini sudah kunjungin kok. Ini luar biasa ya. Seorang Deki masih sangat muda ya, yaitu dia berani membangun sebuah konsep dalam diri dia dalam membangun bisnis. Ada 3 tadi bisa dijalankan, mulai dari alat mainan ya, pembelajaran kan ya. Iya. Itu masih jalan kan ya? Masih jalan ya. Kemudian tahu, kemudian ketiga ada sekolah. Sekarang lihat ada sebuah nilai yang luar biasa. Ki, rencana ke depan apa? Kita sih untuk sekolah itu kita fokus jadi pusat tumbuh kembang anak terbaik dan terbesar di Jawa Barat. Ini udah mulai tahap-tahap udah kelihatan gitu. Ke sana ya. Pokoknya nanti tiap kota di seluruh Jawa Barat itu kita ada perwakilan. Luar biasa. Ini sih udah yang udah pasti Garut. Ya, Garut itu. Proses sekarang. Iya, lagi proses. Untuk Garut, bentar lagi mungkin di Jakarta, Cirebon planning juga ya? Kayaknya masih on proses juga masih itu. Pokoknya Bandung ini sih udah pasti gitu. Baik, para bis muda, inilah seorang Deki. Bagi saya dia sahabat saya, alhamdulillah berhasil saya undang hari ini untuk sharing kepada sahabat-sahabat Setirabis TV. Kelihatan sekali bahwa jiwa muda beliau, kreativitas beliau selalu dikembangkan untuk membuktikan. Tadi meskipun dia belum capek, tadi malam baru datang dari ibu kota dan dia ready untuk mendatangi undangan saya pagi ini untuk sharing dengan sahabat-sahabat Setirabis. Itu saja program kita hari ini dan terima kasih ya Ki. Iya, sama-sama. Nanti saya semoga ada waktu lagi Deki untuk sharing di sini dan bisa memanfaatkan buat teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.